Bab ketujuh, egois atau cemburu? Malam ini Gosali dan Fatimah menghadiri acara pengajian di pondok pesantren di mana tempat mereka dulu menimba ilmu. Sehingga Indria hanya berduaan saja dengan suaminya yang sangat menyebalkan. Kalau tahu begini tadi aku ikut Abah dan Umi saja ikut pengajian daripada bengong. Batin Indria menyesal. Indria sudah selesai dengan menyiapkan tugasnya untuk bahan besok mengajar. Dia pun memilih duduk di ruang tamu sambil membaca novel kisah cinta yang suci dan agung. Sepertinya kehidupan di dunia novel begitu indah. Apakah kelak aku bisa merasakan apa yang namanya cinta? Batin Indria. Selama ini karena dia memakai cadar sehingga tidak ada lelaki yang mendekatinya kecuali Firman. Itu pun hubungan mereka hanya sebatas pertemanan layaknya saudara kakak beradik. Meski ada sedikit rasa kekaguman pada sosok duda tersebut, tapi Indria tidak yakin jika itu adalah perasaan cinta. Sedang asik-asiknya melamun tiba-tiba muncul Yongki yang tengah membawa ponsel dan menempelkan di telinganya. "Iya sayang, sebentar lagi aku akan berangkat ke rumah kamu. Kamu mau dibelikan makanan apa? Apapun yang kamu minta akan aku turuti, kamu kan cintaku dan hanya kamu yang pantas mendapat perhatianku. Lagian di rumah aku bosan dan jenuh. Rumah serasa seperti neraka karena ada." Yongki melirik ke arah Indria, sedangkan Indria sama sekali tidak menggubris suaminya. "Ya sudah sayang, aku siap-siap dulu. Bye my baby." Setelah menutup ponselnya, Yongki mendekati ke arah Indria. "Aku pergi ya? Silakan." Jawab Indria santai dan fokus menatap novelnya. "Kamu tidak tanya aku mau kemana?" Tanya Yongki sedikit mengejek. "Lah, apa urusannya denganku? Mau pergi ya tinggal pergi saja. Jangan lupa bawa kuncinya. Aku mau tidur dan nanti malas kalau disuruh membukakan pintu." Jawab Indria beranjak pergi meninggalkan suaminya. Indria dengan tenangnya masuk ke kamar dan bersiap-siap untuk tidur. Baginya tanpa adanya Yongki justru semakin damai. Apa-apaan Yongki itu? Dia kira dengan memamerkan kemesraan dengan pacarnya, aku akan cemburu dan menangis-nangis. Dasar kekanak-kanakan. Usia susah tua tapi sama sekali tidak bersikap dewasa. Batin Indria kesal setengah mati. Sebelum memejamkan mata, Indria mengecek ponselnya. Ada pesan dari Zahra jika gadis kecil itu merindukannya. Indria sendiri juga merindukan Zahra, karena biarpun mereka berbeda jauh umurnya tetapi seperti teman. Indria membalas pesan dari Zahra sambil senyum-senyum sendiri. Kemudian Yongki masuk ke kamar, melihat istrinya yang tampak bahagia bermain ponsel merasa emosi. Apa dia sedang chattingan dengan lelaki bernama Firman? Duga Yongki. Yongki walaupun punya pacar tetapi dia tidak mau jika istrinya itu juga ada hubungan dengan lelaki lain. Harga dirinya sebagai lelaki merasa terinjak-injak. Tiba-tiba Yongki membanting suatu benda di meja rias sampai pecah. Tuar. Indria kaget karena yang barusan dibanting adalah pelembab wajah yang baru dibelinya. "Mas Yongki, kamu ini kenapa sih?" Pekik Indria kaget. "Kamu ini yang apa-apaan? Beraninya masih berhubungan dengan Firman?" bentak Yongki. Indria tidak menghiraukan Yongki, memilih mengecek pelembab wajahnya apakah masih bisa digunakan atau tidak. Akan tetapi secepat kilat Yongki menendang sisa botol itu. "Mas, kenapa kamu tidak masuk akal sih? Kamu saja aku bebaskan berhubungan dengan siapa saja, tetapi kenapa aku tidak boleh?" Tanya Indria menahan kesabaran. "Pokoknya tidak boleh. Kamu akan membuat aku malu. Terus apa kamu memikirkan aku malu atau tidak?" Balas Indria dengan tatapan dingin. "Aku lelaki, aku bebas kalau mau memiliki berapapun istri." Jawab Yongki. "Kalau begitu menikah lagi sana. Daripada hanya berbuat zina malah memperbanyak dosa." Serga Indria tidak tahan lagi. "Kamu jangan sok suci deh. Di belakang aku kamu juga punya selingkuhan kan?" Tuduh Yongki sambil menunjuk jemarinya tepat di depan kening Indria. Indria langsung meraih ponsel, kemudian memperlihatkan isi chattingannya pada Yongki.
Lihat ini baik-baik, lain kali jangan asal menuduh orang tanpa bukti. Apakah ini Titut seorang lulusan luar negeri? Benar-benar orang yang sangat berpendidikan tinggi. Sindir Indria. Yongki mendengus kesal, padahal tadi dia hanya pura-pura sedang menelpon pacarnya untuk memanas-manasi Indria. Dan Sinta sendiri sudah tidur duluan. Hanya saja jika Yongki tidak segera pergi akan malu pada Indria. Sejak ada kamu di rumah suasana jadi tidak nyaman, lebih baik aku keluar. Gumam Yongki. Kalau mau keluar tinggal keluar. Aku juga sangat senang jika tidak melihatmu. Balas Indria hampir menangis. Indria mengambil sapu dan membersihkan bekas-bekas pecahan botol pelembabnya. Halah gitu saja menangis. Besok akan aku ganti. Bentak Yongki. Tidak perlu, aku bisa beli sendiri. Kamu kalau mau pergi buruan pergi daripada pacar tersayangmu itu menunggu lama. Jawab Indria ketus. Kamu. Yongki bergegas menyambar jaket dan segera meninggalkan Indria yang masih jongkok memungut pecahan botol. Yongki tidak tahu mau kemana, ingin ke rumah teman juga malas. Akhirnya dia hanya keliling naik mobil melihat jalanan. Sampai dia merasa haus dan masuk ke Indomaret membeli air mineral. Saat di kasir, dia melihat botol pelembab yang sama persis dengan milik istrinya tadi. Mbak, itu sekalian. Pinta Yongki. Iya, masih ada lagi. Cukup ini saja. Yongki segera membayar dan pergi. Di dalam mobil dia merenung. Kenapa aku membelikan ini? Batin Yongki. Sungguh dia tidak mengerti kenapa melihat pelembab itu merasa sedikit bersalah. Yongki terus menatap botol itu dan sangat penasaran bagaimana wajah istrinya. Pelembab saja pakai yang murahan, mungkin karena wajahnya jelek kali ya? Gumam Yongki. Berbeda dengan Sinta yang menghabiskan banyak biaya, ke salon dan perawatan macam-macam. Harga skincare saja bisa setara uang belanja uminya selama sebulan. Tetapi hasilnya tidak mengecewakan. Yongki sangat bangga mengajak Sinta kemana-mana. Ah, sial sekali aku menikah. Setelah muter-muter tidak jelas Yongki pulang juga. Dia takut jika pulang terlalu larut nanti akan kena marah orang tuanya jika meninggalkan Indria seorang diri di rumah. Apalagi Indria sekarang menjadi kesayangan mereka. Tentu saja jika ada apa-apa yang dibelah adalah Indria bukan anak kandungnya. Sesampainya di rumah dia merasa lega karena kedua orang tuanya belum pulang. Dia segera masuk ke dalam kamar yang lampunya sudah padam. Sehingga Yongki membutuhkan cahaya dari ponselnya untuk menerangi jalan. Yongki meletakkan botol pelembab yang dibelinya tadi di atas meja. Nyenyak sekali tidurnya, dan kenapa masih memakai cadar sih? Apakah dia tidak merasa gerah? Atau memang saking buruk wajahnya makanya malu terlihat olehku? Batin Yongki sangat penasaran. Yongki benar-benar sangat penasaran, tetapi dia takut kalau ketahuan Indria jika dirinya ingin melihat wajah istrinya. Bab